Oke, selamat malam, Mas Rohmat. Hari ini kita masuk di kursus kita di ETAPS Civil Engineering Program, konstruksi portal 3D masih ya. Tapi coba kita untuk struktur menara air, beban statik. Coba kita lihat contoh soalnya ya. Nah, di sini kita struktur menara air beban statik. Nanti pastikan lagi kita refresh lagi untuk langkah-langkah pemodelan dan soal pembahasan. Nah, seperti biasa ya hampir mirip dengan SAP juga ya etap ini ya. Langkah-langkah yang pertama memodelkan strukturnya tahap 1, tahap 2 mendefinisikan material, terus tahap 3 kita nanti profil penampangnya seperti apa, dan tahap 4 kasus pembebanan, dead load, live load seperti itu ya. Adakah dia kita kasihkan untuk ada faktor pengalinya atau tidak. Yang kelima menempatkan beban sesuai dengan penempatan beban yang bekerja. Terus yang keenam kombinasi bebanan, dan 7 analisis struktur, 8 desain struktur ya. Nah, di sini ada soalnya Mas Rohmat ya. Jadi di sini studi pertama ya. Di sini sebuah konstruksi menara air yang terdiri ya. Ini salah, terdiri ya. Terdiri dari bak-bak air yang diletakkan di atas plat beton. Seperti gambar nanti kita lihat ya. Sebuah bahan dari beton bertulang dengan berat volume 24 kN ya. Kemudian untuk yang beban luar bekerja pada plat berat air yaitu 12 kN sebagai beban mati dead load ya. Sedangkan untuk live load-nya sebesar itu 1,0 ya. Sebesar 1,0 ya. Dan untuk beban hidupnya 0,5 kN lari ya. Oke. Dari soalnya ada pertanyaan, Mas Rohmat? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kemudian dianggap bekerja balok B2 ya. Sorry. Beban-beban ini bekerja di balok B2. Nanti kita coba lihat balok B2 dan B1-nya seperti apa. Rencanakan penulangan longitudinal dan gesernya pada struktur itu ya. Coba kita lihat dulu. Oke, ada pertanyaan, Mas Rohmat? Untuk sementara soalnya seperti itu ya. Siapa? Oke. Oke, good. Oke. Nah, kemudian kita lihat gambarnya. Nah, gambar seperti ini Mas Rohmat ya. Jadi saya punya struktur menara airnya. Nah, di sini ada galon-galonnya ya. Toren-torennya. Di mana di sini ada 3 ya, ada 30 meter kubik, berarti satu toren ada kurang lebih 10 meter kubik ya. Nah, di sini ada platnya, kemudian di sini ada balok B1-nya yang paling atas, balok B2, B2 ya paling bawahnya. Terus di sini untuk dimensinya untuk tampak ya, untuk yang spannya itu 3 meter. Terus tinggi terhadap dari lantai dasar ke B2 ini ya, lantai satunya misalnya, atau ke tinggian pertama untuk balok B2 itu 1,5. Terus selebihnya dia tipikal ya 3 meter 3 meter. Ya, untuk yang atas, bagian atas itu modelnya denahnya seperti ini. Jadi yang atas ini, bagian ini B1 ya. Jadi di sini 5 meter, ini 5 meter. Terus kemudian di sini ada jarak untuk elevasi A dan B itu dia 1 meter 1 meter ya. Jadi yang ini dia harusnya ini kok 5 meter 5 meter, ini harusnya 3 meter 3 meter juga ya Mas ya. Iya kan? Ya, Nggak betul, mungkin Pak. ini. Nggak mungkin 4 meter. Oke, ini berarti Ya, dia 3 meter 3 meter ya. 3 meter 3 ya. 1 tambah 1 2 5 ya, 5. Oke. Dari sini ada pertanyaan. Nah, kemudian untuk modulus C-nya 2 kali 10⁴. Kemudian untuk FC aksesnya 20, FY untuk baja tulangannya dia untuk longitudinal 400, butuh baja sengkangnya dia 240, balok B1-nya 200 400, balok B2-nya 150 300, kolomnya
350 kali 350, tebal platnya 150, dukungan pondasinya adalah sendi ya, jadi pakainya sendi ya, bukan jepit. Oke, ini untuk pertama kita coba dulu Mas. Ingat, ini kita memodelkan yang pertama adalah model strukturnya. Ingat satuannya apa? Kilonewton meter ya, Celsius. Ya, Pak. Nah, kita seperti biasa kita tetap ini ambil yang as build ini aja. Use build in the setting with. Ini semua sama metric United States ya. Kita ikut ini aja ya. Nah, kita edit gridnya. Nanti kita coba lihat untuk yang arah X, arah Y-nya berapa. Ya, kita coba buka dulu aja etapsnya ya. Oke, kita buka dia di new model. Sebenarnya juga bisa dipakai karena di situ udah ada balok ya. Mana saya sudah buat juga sebenarnya ya untuk ini menara air ya. Di sini sebenarnya saya udah ada buat, cuma menggampangkan aja untuk ininya ya, untuk pengerjaannya. Oke, mungkin kita coba barengan aja ya untuk ininya ya. Oke, good. Kita open dulu, saya open dulu ya. Saya buka dulu Mas biar gampang. Ini 3 November. Saya save as dulu aja ya. Biar kita buat langkahnya. Nanti saya tinggal hapus aja gampang. Tinggal save as. Saya buat aja di sini struktur menara air tanggal sekarang tanggal berapa? 01. 1, Pak. 1 Desember 2024. Ini saya coba hapus dulu ya. Hapus aja. Oke, saya nolkan. Nah, sekarang pertama langkahnya apa? Kita buat gridnya dulu Mas ya. Iya, Pak. Tadi gridnya. Nah, gridnya kita itu kan ada arah X. Nah, kita lihat dulu arah X-nya. Arah X-nya tadi, arah X-nya berarti dia, sebentar. Arah X-nya berarti dia 0, 1, 4, 5 ya. Terus kalau untuk ini 156 ya. Jadi kita lihat dulu untuk gambarnya, berarti dia arah X-nya berarti dia sebentar, ini 3 sebentar ya. Sebentar. Oke, 1, 4, 3. 1, 4, 3. Custom grid spacing, Pak ya? Ya, ya, subgrid spacing ya. Karena di sini kita mau coba untuk yang sebentar ya, 1 0 1 4 5. Benar ya? Jadi kita lebih menggridkan ini Mas, yang ini Mas. Yang ini loh. Bagian ntar ya, plan-nya dulu. Jadi saya buat plan-nya dulu base-nya ya. Nah, jadi kita mau buat ini Mas, jarak ini dulu aja. Ya kalau ini kan nanti kan dia di tengahnya, betul nggak? Yang ini, yang ini, maaf ya. Yang ini kan nanti sisi tengahnya nih, 3, 3, 3 kan? Bener nggak Oh Mas? iya, Pak. 3. Jadi Betul, Pak. kita buat yang sisi terluarnya dulu. Jadi caranya berarti 1, terus 5 dan 6, gitu ya? Sama 1, ya? 5, dan 6. Nah, jadi caranya saya buat dulu yang edit grid ya. Kalau saya kan di edit grid, kalau Mas kan dari sini berarti ya. Iya, Yang betul. yang new model, sebentar. New Ini model, model nah, grid. new model baru itu masuk di sini, baru di OK. Nah, baru Masnya masuk di custom grid spacing ini kan, di edit ya. Iya, betul. Nah, dari masukkan angka-angkanya itu di sini, ya. Sudah? Ntar waktu. Jadi angka-angkanya nanti, angka-angkanya adalah ini. Maaf ya, angka-angkanya adalah, nggak apa-apa ini, kita biar ini. Nah, angka-angkanya adalah, siapa Oh, sih ya? 156, Pak ya? Ya, betul. Jadi angka-angkanya adalah ini. Ya, jadi kita lihat modify dulu yang G1 berarti ini ya. Nah, ini 0, 1, 4, 5. Sudah? Oke. Yang ini Mas ya.
Yang ini tadi 0, misalkan ini arah X dulu nih. Kita arah X-nya ini kan 0, 1, 0, 1 berarti 4, 4, 5. 5. Betul. Iya. Ya kan? Nah, ini juga sama. 0, 1, 4, 5. Nah, gitu ya. Ya kan? 6 Pak 6, ya? 6. Sorry, 6. Berarti 0, 1, tambah 4 kan 5 kan? Tambah 1, 5. 6. Betul nggak? Nah, oh iya Pak. Betul kan? Oh enggak jadi 3 Pak ya? Oh, sorry, ini 5. 5 Betul, ya? udah 5 ya. Sorry. Ini berarti 1, 0. Nah, ini ada yang salah berarti nih. Berarti 0, 1 tambah 3 ya. Betul. Ini berarti ini 4. Bener nggak? Ini 5. Iya kan? Betul ya, Iya, Mas ya? kalau simetris Pak. Iya, betul kan? Betul Pak. Iya, betul Iya, Pak. simetris kan? Nah, ini salah Simetris. tadi itu kan, ini kan harusnya kan. Nah, ini salah nih. Harusnya kan nggak gitu. Masa ini bisa lebih besar daripada ini? Nggak mungkin, karena Ya, ini 55 kan? betul Pak. Nggak apa-apa. Ini berarti kita rubah nih. Ya, berarti ada kesalahan. Berarti ini udah benar ya. Berarti ini Sudah. 1 meter, 3 meter, dan 1 meter kan? Betul ya? Betul Pak. Nah, Betul oke, Pak. good. Nah, baru kita oke dulu. Nah, sudah. Sekarang yang story base-nya. Nah, ini story base-nya berarti dia 1,5, 1,5, 3, 3, 3, 3. Tiganya berarti 1, 2, 3, 4. 4 kali. Berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 5 berarti story-nya kan? Betul 5 ya? Pak. Berarti kita masukkan Ya. di sini 1,5, masukkan 3, 3, 3, 3. Nanti tambahin Mas ya. Oh, add story ya Pak ya. Ya, betul. Existing story hack Pak ya. Masuknya di sini. Masuknya di mana? Masuknya di existing, betul. Di mana? Di ini. Sebentar ya, saya save dulu ya ini ya. Save Story dulu. hack apa story hack Pak ya? Bukan Bentar, elevation kan? biar masukin. Masuknya di sini. Iya, custom story. Sorry, maaf. Ini. Custom. Iya, ini. Custom Betul, story edit story nama. hit data. Ya, specify custom story data. Masuknya di sini. Nah, berarti ini kan ditambahkan satu lagi kan? Betul nggak? Di Ya, add satu lagi, add story untuk yang hack Pak ya. kelima. Ya kan? Hack ya. Nah, betul kan? Ini isinya 1,5. Ininya 3, 3, 3, 3. Nah, betul ya? Baru di oke. Nah, ini baru di oke. Nah, ya kan? Bentar. Nah, jadinya kalau ini Oke. seperti ini karena kan saya belum ngedit yang ininya ya. Ini tadi berarti dia 1, 4, 5. Ini 1, 4, 5 ya. 1,5. Ya kan? Nah, jadi sama dengan begini. Ya kan? Ini saya refresh juga sama. Nah, betul kan? Sama nggak? Bentar. Nggak apa-apa. 13,5. 10,5. Oke Pak, sama Pak. Sama kan? Jadi yang base story-nya kalau yang itu ini 1,5, Ya, 3, 3, 3 dari 0 kan? Ya kan? betul Pak. Nah, oke, good. Bisa dilihat gimana hasilnya? Dikirim ke WhatsApp. Oke. Sudah? Mana? Udah. Bentar, Pak. Oke, sip. Mantap, masih betul. Ini Siap. 1,31 meter. Oke, good. Jadi bagus, Mat. Jadi di sini 3D, yang di sini plan aja ya. Kamu Siap. buatnya plan base plan. Nah, ini boleh. Ini bisa dibentuknya seperti ini ya. Oke. Oke, sudah. Ini sudah. Nah, terus apa langkahnya berikutnya? Kita sudah masukkan ini, sudah masuk gridnya. Nah, sekarang kita buat mendefinisikan yang kedua materialnya. Mas Romat, ingat material betonnya dia 20 MPa,
Weight beton per unitnya 24 Nm pangkat 3 ya. Ini harusnya pangkat 3 benar sih ya. Weight per unit kan itu ya. Jadi per unit berarti pangkat 3 untuk ininya. Kan volume kan pangkat 3 ya. Iya. Bapak ini kita masukkan. Oke. Superscript ya. Oke, good. Nah, setelah itu kita masukkan ini ya. 20 MPa, weight per unit 24, berarti kita masukkan aja 4.700-nya ke sini ya. Oke, kita coba ya. Mas Romat. Baik, Pak. Berarti tinggal di define material. Tadi material berapa? Beton FC 20 MPa. 20 MPe. Tinggal ngopinya dari sini aja, Mas. Yang ini, Mas. 4000 PSI itu di PSI. copy ya. Di add copy material baru nanti diisi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, yang ini kan. Jadi nanti kita isikan beton FC-nya 20 sudah. Oke. Nah, 20. oke. Terus ininya konkret. Ini tetap isotropik aja. Terus jangan lupa ini yang weight per unitnya 24. Terus yang modulusnya tadi berapa kita? 21. Caranya gini, 4.700 dikali dengan apa? SQR ya. SQR SQR dalam kurung 20 tutup kurung. Nah, gitu ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita lihat yang modify materialnya. Yang modify ini. Nah, ganti dengan yang 20 yang ini, FC aksennya. Udah? Udah, Pak. Oke, good. Nah, ini jangan lupa Mas Romat, beton FC 20 MPa-nya di notifikasinya seperti ini. Ya. Baik, Pak. Nah, setelah itu baru di oke. Nah, kemudian apa? Kemudian kita definisikan untuk yang rebarnya. Rebarnya kita pakai FIM yang 400 ya. 400-nya di sini dia 78,5 untuk yang weight per unitnya. Nah, kalau 400 kita pakai ini aja, Mas ya. Jadi FY 400, terus FU-nya 480, FY apa namanya? Ekspektasinya 420, expect untuk yang tensile strength FU-nya 500. Ya, caranya saya kasih aja ininya ya. Hasilnya ya. Nah, nih. Yang 400 saya modify. Nah, isinya seperti ini, Mas. BJTD 400, kemudian Jadi, di sini. saya copy materialnya yang FY50 itu, Pak ya. Betul. Ambilnya dari sini nih, yang ini. Ya, FY50 ya. Good, betul. Nah, di sini namanya ini material BJTD 400 ya. Kemudian isi ininya rebar, ya kan? Betul ya? Terus kemudian di sini 78,5 tadi ya. Ganti 78,5. 7850 sih. 78,50. Ini 200.000 ya, Mas ya. 200.000. Oke. Nah, kemudian sudah, Mas? Sudah, Pak. Nah, kita lihat modify show-nya untuk desain properties datanya. Ini tadi dimasukkan ini, ya. Nilainya. Berarti tadi berapa nilainya? 400. 400. Kemudian ini berapa tadi? 480 ya. 480. Terus kemudian ini 420. 420 ini 500 ya. Iya, Pak. 500 ya. Baru di oke. Ini di oke juga. Nah, setelah itu bisa di copy aja boleh nih, Mas, yang ini. Tinggal diganti BJ TP-nya aja. Ya. Ini ya. Di copy aja boleh. Jadi di copy, Pak ya. Ya, di copy, add copy, terus diganti jadi BJTP 240. 240. BJ 240.
ininya sama semua. Nah, yang berubah yang ini aja Mas nih. 240, 320, 260, 340. Sudah? Belum Pak. Ya, siap. Oke. Oke, sip. Baru kita oke. Nah, berarti ada materialnya sudah terinput. Ada beton FC20, BJTD 400, BJTP 240. Sama ya Mas ya? Ya. Coba dikasih di itu screen copy. Oke, good. So far so good. Ada pertanyaan? Belum Pak. Oke, good. Nah, setelah itu apa kita? Setelah itu kita masukkan untuk penampang-penampangnya, Mas. Nah, penampang kita ada apa tadi? Ada apa penampangnya? Ada B1 dan penampang kita ada apa aja? Ada B1 ukurannya 200 kali 400 ya. Ya. Kemudian ada B2 Kedua. 150 300. Kolomnya sama 35 kali 35 dan tebal plat betonnya 150 mili ya. Berarti yang pertama kita definisikan dulu baloknya ya. Baloknya pakai tadi B1 B1-nya berapa? 20 40 ya. 20 40 Pak. Nah, 20 40. Nah, dengan spesifikasinya sama nih Mas. Kita pakai yang ini yang biasa ya. Jadi karena dia ada tulangan longitudinalnya asumsi 16, transversalnya kita pakai 10. Nah, kita pakai di sini 0,058 ya. Nanti perubahannya ada di sini nih. Ya Mas ya. Kita pilih untuk yang ini adalah pakai desain baloknya ya. Berarti yang pertama kita caranya gimana Mas? Fine. Caranya assign, kita assign terus sorry bukan, kita masuk di define Define. material section properties ya jadinya ya. Ya, from section. Jadi caranya gini. Berarti define section properties frame section ya. Sudah? Sudah Pak. Nah ini kan saya udah ada nih Mas dari B1 20 40. Nah, ya, Masnya bisa buat aja tuh ya, add property ya. Nanti akan seperti ini ya, modify. Nah, akan seperti ini ya. Berarti Jadi add new property Pak ya? ya betul. Jadi kita misalnya kalau saya mau buat lagi nih add new property. Nah, ini rektanguler terus ambil rektanguler ya. Nah, ini akan jadi Ya. seperti ini ya. Tapi kan saya kan nggak mau nih, ya kan? Karena sudah ada Ya. saya di sini. Nah, isinya apa Mas? Isinya berarti dia B1 20 kali 40. Kemudian tentukan materialnya beton FC 20. Terus apa lagi Mas? Section shape-nya konkret rektanguler. Terus depth-nya berarti 400 200 ya kan? Betul ya? Nah, kemudian Yang kita di lihat atas Pak ya? ininya Mas, yang ini properti reinforcement-nya. Reinforcement-nya nih, yang ini. Diklik. Sudah? Nah, ini pastikan dia design type-nya adalah beam. Sudah? Iya Pak. Nah, Udah. beam. Udah. Nah, top bar-nya untuk cover longitudinal rebar-nya 58 58. Sudah? Iya. Nah, Sudah terus Pak. rebar materialnya yang longitudinal pakai BJTD 400. Untuk yang confinement barnya tisnya itu 240. Sudah? Sudah Pak. Oke, baru di oke. Nah, dengan cara yang sama, Mas, itu bisa di copy lagi, Mas.
ini di add copy aja, add copy property. Jadi dia digandakan kan. Jadi lagi kita masukkan untuk yang ini. B2-nya 15 kali 30. Ya, ininya sama, ya kan? 15 kali 30 Pak ya. Ya, betul. Nah, ini ada tingginya berarti 300, lebarnya 150. Ya, betul ya? Betul Pak. Good. Udah? Sudah Pak. Nah, jangan lupa ini juga sama. Ini sama. Ini nggak ada berubah. Pilih desain tab-nya Oke. yang ini dan untuk di bar materialnya yang ini ya. Terus ini Ya. cover untuk yang selimut betonnya sini. Nah, kita oke. Nah, setelah udah, terus sekarang kita add copy lagi nggak apa-apa, Mas. Yang tadi add copy lagi K1 35 kali 35. Jadi bentuknya seperti ini nanti ya. Nah, ini K1 35 kali 35, materialnya sama, rektanguler. Nah, ini yang dirubah di sini depth-nya 350, width-nya 350. Nah, nanti di sini Mas yang beda. Reinforcement-nya diklik. Nah, ini pilih yang desain tab-nya kolom. Udah? Oke, sudah Pak. Nah, terus ini rebar-nya jangan lupa BJTD-nya sama BJTP-nya. Sudah? Sudah Pak. Nah, terus kemudian di sini ada reinforcement configuration-nya rektanguler, komponennya TIS, ceknya di sini, ini reinforcement to be design ya. Kadang-kadang kita mau desain kan. Siap. Nah, terus kemudian clear covernya berapa? 58. Terus 58. number longitudinalnya kita pakai yang 33 aja, Mas. Artinya 3 arah atas, arah bawah ya. Sorry, 33 lah, 33 dia intinya ya. Nah, kemudian ini dibuat aja seperti ini, nggak apa-apa ya. Kita pakai yang diameternya 20. Harusnya pakainya 16 ya. Nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Atas bawahnya 16, ini di 10 ya. Oke, sudah? Belum Pak. Baru di oke. 19, Ya. 19, Ya. 10. Oke. Oke, good. Oke Pak. Ini juga 33 aja nggak apa-apa ya. Siap. Nah, nanti jadi gini Mas, 33-nya itu ya. 3 3 Oh 3 betul Pak. ya. Sebenarnya sih bisa nanti tergantung kan, tergantung hasilnya berapa tuh nanti kita nggak bisa. Nggak ngaruh banget sih ya. Udah, baru di oke. Nah, yang lain Mas boleh dihapus ya Mas. Kan ada banyak tuh. Iya Pak. Nah, sisakan aja ini aja. Hapus sih. Yang lain dihapus. Coba dikirim ke grup lagi. Yang lainnya dihapus coba. Sudah? Belum. Siap. Hapusin satu-satu Pak. Nggak apa-apa. Oke. Hapusnya bisa disorot lagi Mas. Bisa kalau disorot kok. Oh nggak bisa Pak, satu. Oh, satu-satu ya? Iya. Oke. Oh, nggak apa-apa. Banyak kayak itu yang di ini. Lumayan banyak Pak. Siap. Aman. Tunggu. Wih, mantap Mas Rohmat. Ya. Nah, pokoknya dihapusin lah satu-satu ya. Udah ada kan? Nah, good. Nah, Yap. kemudian apa kita? Kemudian baloknya sudah kita definisi. Sudah ada di sini ya. Kemudian kita berikutnya duct-nya Mas, ya. Duct-nya ada di mana? Nah, duct-nya itu ada di shell ya. Jadi kita masuknya di slab property. Jadi caranya gimana? Caranya tinggal di define ini section properties masuk di slab. Mas. Slab section. Iya. Ya. Section, slab section. Nah, slab section saya udah ada nih. Ya namanya kita buat
PD beton aja 15 ya. PD beton 15. Ini saya juga bisa modify ini. PD beton 15 cm atau 150 mili deh biar aman ya. Biar kedetek lah. Nah, ya. 150 mili. PD beton 150 mili, ininya slab materialnya beton FCM 20. Nah, pilih modeling type-nya itu ini aja yang tin. Terus kemudian apa ini? Ya, ininya slab aja, slab. Terus thickness-nya 150. Sudah? Oke. Nah, baru di oke. Nah, Sudah, ini Pak. udah tersimpan di sini nih, ya. Baru di oke. Udah? Ya. Nah, berarti kita sudah ada kolomnya. Sudah, Pak. Sudah ada kolomnya tadi 2040, baloknya 2040 B1, B2-nya 1530, kolomnya 35 kali 35 dan plat betonnya 15 cm ya. Udah. Nah, sekarang kita mau menggambarkan nih Mas. Yang berikutnya tahap 3 adalah kita menggambarkan ya. Jadi masih di mendefinisikan profil penampangnya, kita coba gambarkan ya. Ya. Nah, caranya gimana Mas? Caranya kita yang pertama ya kita kerjakan kolomnya dulu ya. Ya. Draw beam kolom, Ya. setelah itu dipilih jenis balok dan kolomnya ya. Bisa kita gambarkan semua sih. Tapi kita untuk sementara ini kita pilih dulu untuk mengerjakan kolomnya dulu. Ya, kolomnya karena kan kolomnya sama. Ya, digambarkan di sini nanti kan kita akan gambarkan balok B1, B2 dan kolomnya. Nah, sekarang kita gambar dulu untuk kolomnya ya. Jadi dengan set untuk jendelanya XZ elevasi 2 dan 3 ya. Jadi 3. kita buat dulu elevasi XZ. Kita coba dulu ya. Nah, ambil yang kiri elevasi XZ-nya. Berarti kalau XZ itu yang mana Mas? XZ. Berarti yang ini ya. XZ itu berarti yang elevasi 2. Yang ini. Yang bagian sini. Karena kita kan menggambarkan ini kan. Ini sama ini kan. Sama ini sama ini. Berarti kita masuk di elevasi 2. Elevasi 2 berarti di sini ya. Apply baru di oke. Nah, sorry, ini saya pindahkan dulu, ntar. Nah, ini tetap 3D-nya di sini. Nah, ini yang saya pengen ini elevasi 2 ya. Apply. Nah, ini dia. Sudah, Mas? Jadi kita di elevasi 2. Elevasi 2 itu berarti di sini ya. Ini ya. Udah? Ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita gambarkan apanya dulu? Kolomnya ya. Nah, ini bisa kita gambarkan dengan cepat, Mas, dengan quick draw. Ya, caranya gini caranya. Gampang. Ini ya. Ini ada quick draw beam atau kolom. Yang ini, Mas, udah? Sudah, Mas? Yang ini? Mas ya? Mas Romat? Sudah, Pak. Ini ya. Udah? Nah, pilih dulu yang kolom. Yang ini kan ada type line-nya, frame. Type of line. Propertinya ini B1 diganti dengan kolom. Ini. Nah, ini ya. Ini moment release continuous, ini biarin aja. Nah, kemudian kita gambarkan, Mas. Udah? Udah? Sudah, Pak. Nah, baru kita gambarkan nih. Gambarkan ini. Nah, kita gambarkan aja, Mas. Diklik aja, Mas ya. Caranya gini. Klik. 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 Sudah? Sudah, Pak. Klik tengahnya aja. Klik kiri. Klik kiri. Klik kiri. Klik kiri. Klik kiri. Klik kiri. Sudah? Sudah, Pak. Nah. Sama? Sama, Pak. Good. Ini di elevasi 2 ya. Nah, ini kan di 2 nih, Mas. Ya. Betul ya? Ini 2. Sekarang kita pindah ke elevasi 3. Nah, sebenarnya bisa kita copy sih, tapi nggak apa-apa. Ini kan gampang. Tinggal kita geser. Ya. Elevasi 3 udah. Nih, elevasi 3 ya di XZ elevasi 3.
Ini nih. Tinggal diarahkan ke atas, Pak, ya? Arahkan ini aja, Mas. Ini aja. Ini kan kalau ini Oke. tadi elevasi 2 nih tadi. Ya, Tinggal ini betul. aja nih di kursor ini nih, yang move up. Siap. Nah, Move up, nah, ya. cuma di sini nggak kelihatan ya kalau di itu ya. Ya. Option itunya kayaknya nggak dinyalakan apa gimana tuh. Oh ini nih ada nih. Kayaknya ini deh. Ada nggak ya? Ini ya, enggak ya. Ada kan? Ada deh. Ini Mas. Ini. Jadi kita nyalakan ini Mas. Option ini. Show bonding plan. Oh ya. Biar nyala ya. Sebentar ya. Saya cek lagi nyala nggak tadi? Show bonding plan. Oh ya belum mati. Nah ini di sini ya. Jadi kalau kita klik dia di sini nih. Posisinya berarti di Ya. sini ya. Di 3. Nah sekarang kita gambarkan lagi Mas. Sama. Klik. 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 Gampang kan? Klik. Ya. Klik. 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 Sip. Oke. Ini tempatnya Masnya ada notifikasinya kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada tulisannya, Pak. Nggak ada tulisannya. Nah, berarti tinggal di Nggak ini ada. dong. Tinggal dirubah di sini nih. Ini di sini biasa yang ini di Iya, set Pak. display option sudah. Sudah, Pak. Nah, baru masuk di sini nih. eh ini nih. Ini nih, object assign. Object assignment sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, pilih yang ini nih. Frame assignment Section. section ya. Baru di apply. Ya. Baru di oke. Ya. Nah, ada nggak? Ada, Pak. Sip. Berarti kolomnya sudah kita gambarkan, Mas. Apalagi yang kita perlu gambarkan? Balok, Pak. Baloknya. Nah, kita kerjakan dulu balok bagian atas dulu, Mas. Ya. Balok B2 15x30. Kita gambar dulu yang paling atas ya. Berarti kita set di XY di story paling atas tuh. Oh, ini dia gambarnya berarti dari B2. Oh, sorry. Gambarnya dari bawah dulu, Mas ya. Maaf. Ya. Kita gambar yang bawah dulu ya. Berarti di story di lantai satunya. Jadi caranya berarti ini kita masuk di plan. Di plan ya. Di plan ya. Di plan di story 1. Di apply baru di oke. Nah, ini dia. Story 1. Ini story 1 nih, Mas. Kelihatan kan, Mas, story satunya? Ini di 1,5 meter. Ini. Udah? Betul, Pak. Nah, sekarang di story 1 tadi kalau kita lihat dari soalnya story 1 dia story 1 pakai B2. Jadi story 1 B2, story 2 B2 sampai dengan story 4 ya. Story 5-nya B1 ya. Oke? Ya. Nah, Oke, Pak. kemudian kita gambarkan aja. Ya, gambarkan aja untuk ininya. Berarti baloknya kita masukkan yang ini quick draw lagi sama Mas, quick draw aja. Quick draw. Siap. Kita pilih propertinya di B2 ya. Tinggal kita gambarkan. Klik. 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 Sudah. Sudah? Nah, Sudah, dia muncul Pak. di sini ya. Sudah ya. Nah, sekarang karena itu sama, berarti kita bisa diapakan? Replicate. Nah, ya. kita replicate. Jadi kita pilih B2 yang sudah kita gambarkan ini, terus kita nanti klik yang di B2 all tadi, baru edit, replicate, pilih story-nya sampai 2, 3, dan 4 ya. Sebanyak 3 meter. Nah, caranya gimana, Mas? Caranya kita klik dulu yang ini. Kita klik ya. Klik, klik, klik. Nah, pastikan udah dipilih ya. Klik. Udah? Sudah ya? Ini udah terklik, klik, klik. Nah, udah. Sudah? Baru kita edit, replicate. Nah, replicate-nya terhadap apa? Terhadap story. Story, Mas. Ini kan ada linear, radial, mirror, story. Nah, story. Nah, kita kopikan berarti dari lantai 1 ke
2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, tinggal diklik kiri aja Mas ya. Diklik disorot gitu. Caranya gini. Klik dulu Oh, yang sudah, 2, Pak. klik 2 dulu, klik di story 2, baru sorot aja ke atas, klik Ya, tahan kiri. Klik kiri tahan. siap. Sudah? Sudah, Pak. Nah, baru di apply. Nah, baru di oke. Nah, ini dia. Betul ya? Oh iya, sip. Betul ya? 1, 2, Betul, Pak. 3. Betul ya? Sama nggak? Coba Iya, kirim. Pak. Siap. Nah, mantap ini Mas. Masih. Oke. Mantap Mas Rohmat ini memang udah biasa ini ya. Soalnya yang lain nggak bisa ngikutin Mas. Iya, Pak. Online nih. Siap. Berarti harus ada bonding ya kita ya. Iya. Oke, good. Nah, setelah itu udah masuk. Nah, sekarang kita masuk di balok yang atasnya nih Mas ya. Jadi yang Ya. atas itu kan dia pakai B1 ya 2040. Nah, coba kita lihat lagi ya. Soalnya berarti yang atas itu B1 ya. Yang ini ya. Berarti ini Ya. semua baloknya B1 B1. Nah, kita gambarkan aja ya. Caranya kita set di plan paling atas, plan story. Nah, di story ini ya. Plan story yang paling 5, yang atas dia 21 B1 4 B1 2040 ya. Betul ya? Ya, B1-nya Pak. berapa? B1-nya 2040. 21. Nah, berarti kita sorot ke atas aja Mas ya. Ini. Ya. Ya, ini kita pilih aja ke atas ya. Sampai atas, bentar ya. Berarti di 3,5 ya. Ini Mas, ini kalau kita pilih dia kelihatan tuh. Nih, yang paling Ya. atas. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita gambarkan. Quick draw lagi. Kita gambarkan yang kita pilih 1. propertinya yang di B1. Sudah? Sudah, Pak. Nah, baru kita gambarkan baloknya, Mas. Terserah mau yang mana dulu, yang horizontal dulu boleh. Ya. Ini, ini, terus yang ini, 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 nih, ya. Sudah? Nah, sudah jadi tuh. Sudah, Mas ya? Belum, Pak. Baik. Oke, sudah, Pak. Nah, setelah itu kita pengen lihat nih, kita extrude dulu ya. Kita extrude dulu, klik kanan 3D-nya, klik kanan sudah. Yang window 2. Udah. Bentar. Window 2-nya kita Oke. klik. Sudah. Ya, sudah, Pak. Nah, kita pilih yang ini Mas, set display option. Kita pilih yang special effect untuk extrude frame-nya. Ya. Nah, bentuknya gini nih. Sama nggak? Lama, Pak. Coba dikirim. Nah, ini kita belum masukin platnya nih ya. Coba dikirim. Ya. Oke. Oke, good. Mas, kalau misalnya mau merubah warna-warnanya dengan cara ini bisa Mas ya, option display unit grafik. Ini grafik nih ya. Grafik Ya. color. Nah, ini bisa diganti-ganti nih kolomnya warna biru, beamnya ini ya. Oh, Terus siap, Pak. kemudian mau roofnya tadi apa tadi? Di sini beamnya, bracing, floornya. Floornya mau dirubah warnanya misalnya mau jadi merah, mau jadi apa bisa ya. Nah, sekarang udah, terus kita balikan dulu Mas lagi Mas. Untuk sementara kita balikan dulu untuk yang Ya. nggak usah dibalikan sih, langsung aja. Kita masuk di posisi ini kan, yang story 5, jet 13,5 Ya. meter. Kita mau menggambarkan apa namanya? Plat betonnya ya.
Ini ya. Iya, Pak. Caranya kita pilih aja. Yang ini kita pilih yang ini Mas nih. Quick draw floor. Sudah? Sudah, Pak. Nah, terus pastikan dia PD beton 150. 150. Sudah? Sudah, Pak. Nah, tinggal kita gambar aja, tinggal diklik Mas. Klik, 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 klik. Nah, ya. Sudah? Oke, sudah, Pak. Nah, baru kita lihat extrude-nya. Kita lihat lagi, misalkan kita refresh ya. Ini extrude frame, apply. Nah, ini jadi seperti ini, Mas. Oh, siap. Gambarnya nggak terlalu ini kelihatan sih, karena dia ini kan. Ya. Nah, ini plan. Ya. Oke, sama ya. Coba dikirim, Mas. Ini juga kita bisa buat pias-pias gitu lagi, Mas ya, biar lebih ini pengen tahu stresnya Ya. sih bisa ya. Tapi oke lah untuk ini. Nah, setelah itu Mas, kita buat ini tadi yang pias-pias tadi ya. Seperti biasa kalau memang kita mau buat piasnya jadi 2 atau 3 gitu ya bisa ya. Bisa, tapi nanti aja kita terakhir ya. Udah, nah kemudian kita memasukkan mendefinisikan kasus pembebanannya dulu, Mas. Ya, ingat yang ini tadi ya. Berarti di situ ada 2, dead load dan lap load. Caranya gimana, Mas? Define load pattern ya. Sudah? Define load pattern, Pak. Iya, define load pattern. Yes. Nah, di sini nih masukkan dead load-nya 1, live load-nya 0. Sudah? Sudah, Pak. Oke, good. Kemudian kita pastikan lagi untuk load cases-nya. Nah, load cases-nya perlu dicek juga ya, Mas ya. Load cases-nya yang dead load-nya itu dia satu-satuan apa enggak misalnya ya. Bos. Ya. Yang ini juga sama, satu-satuan apa enggak gitu. Ya. Sudah? Live-nya 1, Pak ya? Ya, satu-satu. Itu nggak usah dirubah. Maksudnya bisa Oke. kan, bisa kita mau jadi 1,5, 2 gitu ya, bisa. Kita mau Ya. buat safety-nya ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, good. Oke, good. Nah, sekarang sudah. Nah, kita baru masukkan untuk bebannya, Mas. Nah, pertama kita masukkan dulu beban yang mana? Yang dead load-nya 12, terus kemudian yang beban hidupnya 1 ya. Betul ya? Kecil banget ya, benar ya? Betul kan? Tadi Betul, Pak. benar nggak ya? Oh, dia dead load-nya untuk berat airnya 12 ya. Beban luar bekerja plat berat airnya 12. Dead load-nya 1, terus kemudian untuk beban hidupnya 0,5, Mas. Iya. Ya, coba cek dulu ya. Sebentar, berarti oke. Nah, berarti di sini ada yang sebentar ya. Ini oke. Nah, berarti di sini ada yang belum dimasukkan nih. Beban yang 12 itu berarti dia beban untuk yang beban mati airnya ya. Airnya 12. Terus kalau untuk yang ini beban hidup ya. Kayaknya sih kita biar gampang ini kita buat tambahan aja berarti ya. Dead load-nya nanti jadi double nggak ya beban mati airnya di plat ada 2, dead load 1, 12. Oh ya, good, good. Nanti ditambahkan aja Mas ya. Ya. Jadi ditambahkan aja. Jadi di add namanya ya, dead load-nya. Jadi tapi nanti takutnya ini ya. Pas kombinasi pembebanan, oh nggak ada masalah sih ya. Jadi seolah diakumulasi antara berat air beban mati airnya sama dengan beban mati yang satu-satuan ya. 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 Jadi ini kan beban hidupnya 0,5 ya kalau nggak salah.
terus sama yang beban mati lagi ada. 1. Beban mati ini harusnya gini nih, beban mati sama dengan sebesar 1,0 ya Mas ya tadi ya, kilonewton per meter persegi ya. Serta dan beban hidupnya segini ya, betul ya? Iya, Pak. Oke. Ini. Ya, berarti kita tambahkan dead load-nya, ditambah aja ya Mas ya. Karena dia kan dead load-nya itu. Oke, good. Ini sama. Karena dia kecuali ada kita tambahkan beban toren ya. Atau mau dibedain aja Mas. Beban toren kan dia ini kan dibedakan aja. Nah, caranya gini Mas. Kita bedain aja Mas, biar enak Mas. Jadi define yang load pattern ini tadi ditambahkan beban toren 1 Mas. Jadi dead load 2 aja ya, atau ini namanya dead load. Sebentar, ini ada nggak yang roof light? Super dead. Nggak apa-apa, dead juga kita tambahkan aja Mas ya. Dead tapi dia 0. 0 tapi ini Mas, ganti aja di sini dead air ya. Dead water, ya kan? Dead water. Iya, Pak. Atau dead torrent aja lah, ya kan? Gitu ya. Baru di add. Nah, gini ya. Dead torrent tapi dia 0. Ya. Iya, Yang Pak. satu lagi kan diakumulasi karena beban berat yang itu tuh aja, yang satuannya ya. Ini ada dead torrent. Oke, good. Sudah? Sudah, Pak. Ya, sebenarnya sih nanti jadi beda aja sih ya. Terus kemudian ya kita masukin aja. Berarti caranya gimana Mas? Kita klik all untuk area shell-nya atau unit. Ini kan di shell area. Caranya kita klik, 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 klik. Nah, bebannya kan di atas ini Mas ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk assign shell load uniform. Yang ini, sudah? Oh, sudah, Pak. Nah, tinggal kita masukkan dulu yang dead load-nya berapa tadi? 1 ya. 1. 1. Oke, good 1. Ini dead load-nya di apply ya. Oke, ini 1 ya. Terus previous lagi kita masukkan yang torrent-nya. Torrent-nya uniform lagi, pilih yang dead torrent. Previous itu yang ini Pak, ikut previous atau previous itu yang ini, maksudnya di blok lagi, maksudnya dipilih lagi gitu loh. Di previous itu maksudnya kita memilih lagi, kita mengeklik lagi semua area daripada slab-nya. Nah, terus masuk dead torrent-nya tadi berapa? 12 ya? 12. 12 ya. Baru di apply. Nah, ini 12 nih untuk dead-nya. Nah, terus previous lagi, terus kita masukkan assign, kemudian untuk shell load-nya uniform kita masukkan yang live-nya. Live-nya berapa? 0, Pak. 0,5. 0,5. 0,5. Iya. Baru di apply. Nah, bagaimana kita sudah ke detect semua apa enggak? Kita tinggal display load-nya, load shell-nya untuk dead-nya, apply. Nah, 1. Terus display lagi load shell, display load assign shell, terus cek yang dead torrent, apply. Ada, sudah. Terus lihat display lagi yang ini
share lagi yang live-nya. Baru di apply lagi. Nah, ini udah ada semua ya. Sudah? Ada pertanyaan? Ya, Belum saya install. belum ya? Oke, sudah Pak, udah semua. Oh, sebentar Mas. Ada perubahan Mas. Sorry, kita harus buat ini ya. Jadi yang di atas itu beban yang bekerja di plat itu ada hanya dead load 12 dan beban hidup saja. Sorry, makanya ini salah nih, sorry. Maaf. Sementara untuk yang beban matinya itu ada di baloknya Mas. Maaf. Ini saya salah. Ya, Mas ya. Jadi di sini Ya. dibilang untuk bebannya, bentar ya saya coba cek pastikan lagi ya. Tadi biar nggak salah. Jadi untuk yang ya bahan beton ini, terus untuk beban luar bekerja pada plat adalah berat air ya sebagai beban mati dan Sebagai beban beban mati. hidupnya Oh aja. ya. Dan sedangkan beban hidup 0,5 dianggap bekerja di balok B2-nya. Jadi sebentar ini sebesar beban hidup, beban mati dan hidup bekerja pada jadi gini. Di sini berarti dia untuk yang atas itu cuma beban ini aja. Hanya beban torennya aja ya. Yang atas itu hanya beban toren. Beban luar bekerja pada plat hanya beban torennya aja sebagai beban mati ya. Dan beban hidup light sebesar ini ya. Kemudian untuk beban hidup sebesar 0,5 dianggap bekerja pada B2-nya aja. Berarti beban hidup hanya bekerja di B2, sementara beban beban mati yang itu sebentar ya. Ini beban mati sebagai beban mati. Maksudnya di atas itu cuma toren sama beban hidup doang ya. Bentar saya cek dulu ya. Biar nggak salah kita. Oke. Saya ambil ya. Sebentar Mas ya. Wait. Biar nggak salah kita. Nah, dia berarti kita langsung di bebannya dulu ya. Maaf, ini kita ambil dari sini. Bentar ya. Oke, yang ini ya. Jadi pada model ini beban bekerja pada plat 2 ada 2 ya. Beban mati air sebesar ini dan beban hidupnya, Mas. Sementara Ya, Pak. beban yang bekerja pada balok B2 ya adalah beban hidup saja. Karena beban mati sudah diikut oleh programnya ya. Jadi intinya di sini bahwa dead load-nya 12 dan ini ya. Jadi kita sebenarnya sih berarti beban matinya nggak ada ya, beban hidupnya nggak ada ya. Beban hidupnya 1 juga ya. Jadi beban matinya itu adalah 12 itu doang ya. Sorry. Ya. Berarti yang 0,5 nggak ada nih ya. Jadi artinya beban hidupnya 1 juga ya. Jadi yang ini 1 kilonewton tapi bekerja pada B2 dan kalau yang di plat duct-nya itu hanya dead load 12 dan live load 1 gitu ya. Ya. Paham ya, Mas? Ya, Pak. Nah, jadi artinya begini. Nah, ini kita rubah lagi nih berarti sebentar maaf. Yang ini tadi kita define, coba kita ini lagi ya, load cases-nya. Sebentar. Kita rubah dulu. Nah, ini kita ini. Nah, ini detorennya kita hapus aja.
kita oke ya. Jadi cuma hanya 2, dead load-nya itu dead torrent sama yang live load-nya 1 ya. Nah, caranya gini aja Mas, kita klik dulu yang ini. Gampang ya, kita nolkan lagi. Ya, gampang kita nolkan aja Mas biar nggak pusing. Assign, terus shell, uniform, kita nolkan aja. Kita nolkan. Yang deep Pak ya, Yang apa yang ya, live? yang lab-nya dulu, yang lab-nya kita nolkan. Nolkan dulu, dia dia nol ya. Nah, terus kemudian kita klik lagi, kita nolkan date-nya lagi ya. Maaf. Kita nolkan lagi untuk yang date-nya. Maaf, ini date-nya lagi. Maaf, ini date-nya lagi dinolkan. Jadi di sini nggak ada beban. Sudah? Jadi dia tidak ada beban sama sekali nih. Ini oke. Oh, ini masih ada. Ini kita nolkan dulu. Maaf, ini nolkan dulu. Ini nolkan dulu ya. Apply. Nol. Coba pastikan lagi Mas. Ada Dinolkan semuanya Pak ya? ya, dinolkan semuanya aja. Ini berarti live-nya masih ada, berarti kita nolkan. Sorry, pengertian pemahamannya nih kita ya, ini dinolkan, live-nya dinolkan. Nah, ini nol semua Mas ya. Coba lihat lagi. Ya. Shell yang date-nya. Oh, masih ada. Masih ada nggak? Oh, udah nggak ada ya. Oke. Kita lihat lagi yang ini load pattern-nya udah sama. Yang ini yang load cases-nya juga sama, live doang sama ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita ada modifikasi dikit untuk ini. Nah, kita kombinasinya Mas, sudah. Kombinasinya ditambahkan aja Mas, maaf. Kombinasinya tinggal dimodify pakai yang 1,2, 1,6. Udah? Ya combo Pak ya? Ya, combo 1. Combo 1, date-nya 1. Date-nya 1,2. Masuknya di sini Mas ya. Masuknya di sini. Yang divine load combination. Nanti add new combo dulu Masnya. Jadi ya. tentukan namanya ini. Ya, namanya nanti masih buat combo 1. Ini samain aja. Nah, ini date 1,2, live-nya 1,6. Oke, baru kita oke. Oke, good. Nah, sekarang kita masukin bebannya. Berarti beban kita cuma ada 2 sebenarnya ya. Jadi yang atas ini dia dead load, live load, yang which is itu adalah torrent. Kita klik dulu ya. Klik dulu, klik dulu, klik dulu, klik dulu, klik dulu, klik dulu. Terus kemudian kita assign shell uniform. Kita pakai date, replace aja. Date-nya tadi berapa? 12 ya? 12 Pak. Oke, baru kita masukin 12. Baru di date apa date torrent Pak? Enggak, date torrentnya dihapus aja. Date aja. Jadi kan dia jadi kan sudah ada. Jadi ininya kan cuma ada 2 Mas jadinya. Date sama live aja. Oh iya. Udah? Gak apa-apa, ini modifikasi. Jadi kita biar tahu ya. Oke? Oke Pak. Oke. Nah, sekarang kita klik lagi sama yang ini tadi atau di preview juga boleh ya. Klik lagi, tambahkan yang live load-nya ya. Ya, Pak. Live load-nya berarti assign frame shell load-nya masuk uniform, kita pilih live. Pakai yang berapa tadi? 1 ya? 1 ya. Nggak ada yang 0, nah ini di replace aja. Ini di oke. Nah ini oke. Ya. Jadi di atas itu ada 2 beban yang bekerja ya. Jadi yang bekerja itu untuk yang apa? Yang untuk, nah saya buatkan aja nih ya. Beban pada plat itu, bentar ya. Plat itu ada ini doang nih. Dan beban hidup. Ya, jadi ini doang nih. Saya bold dulu, saya buat warnanya agak beda ya. Sementara untuk beban hidup 1,0-nya itu bekerja di balok B2. Nah, ini hanya di balok B2-nya aja. Sudah? Nah, berarti udah kita masuk di balok B2-nya. Ya. Tadi kan sudah kita masukkan tuh Mas, yang tadi
ya platnya udah masuk semua kan bebannya. Ya, ini udah masuk 12 dan 1. Kemudian kita masuk di balok B2-nya. Berarti caranya gimana? Kita klik semua baloknya, Mas. Ya. Nah, jadi beban hidupnya bukan 0,2, 0,5 nih, 0, kalau kita lihat di sini dia beban hidupnya 1 ya. 1 bukan 0,5. Jadi ini 1 nih. Ya. Ini salah nih, 1 nih. 1,0. Tapi dia di ini beban hidupnya ya. Ya. Ya, jadi di sini dia 1,5 bekerja di B2 ya. Nah, kita klik B2-nya semua, Mas. Ya, jadi ini 1 ya. Jadi live-nya 1. Ntar kita kopikan lagi. Nah, caranya gimana, Mas? Caranya kita klik baloknya. Ya, jadi kalau misalnya kita ini gampangnya kita klik semua aja, Mas ya. 1, Ya, Mas. 2, 3. Nah, kalau misalnya biar kelihatan kita matikan dulu ininya, apa? Extrude-nya. Extrude-nya. Nah, betul. Nah, biar gampang, ini kita klik aja nih, klik, 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 klik. Nah, terus klik, 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 klik. Sudah? Extrude-nya di mana? Klik. Nah, sudah kita klik semua. Baru kita masuk di assign di frame. Pilihnya frame, Oh, distribute. bentar, Pak. Siap, siap. Extrude-nya di mana sih, Pak? Lupa saya. Ini nih, di sini, di ini set display. Set display, Display. ininya dimatikan, yang special effect-nya. General special effect ini matikan. Nggak mau mati ya? Di sini sih. Jadi awalnya begini kan, Oh iya. baru diklik Oh, gini, sudah, Pak, baru sudah, di Pak, sudah. apply. Apply dulu. Oke. Ya. Nah, terus kemudian baru diklik, klik, klik, klik. Ya. Oke, good. Ya. Sudah? Belum. Nggak kelihatan di kliknya ya? Nggak apa-apa, itu warnanya. Tapi nanti kita kelihatan pas di ini, pas kita kasih bebannya. Kalaupun enggak nanti bisa Ya. kelihatan. Ya, caranya Ya. assign frame load uniform. Berarti caranya assign frame load distribute ya. Oke. Ya, nanti di sini nanti kita distribute, sorry ini tambahnya distribute baru kita masukkan uniform. Distribute baru masuk di uniform. Ya. Yang ini. Distribute dulu baru kita masuk. Nah, ini tinggal masukin nilai 1 aja, Mas. Ini 1,0. Ya, atau 1 Ya. aja udah. Nah, baru kita apply. Ingat, ini live, Mas. Sebentar, ini gantinya live. Live, ya. Ya, ini live gantinya. Baru di apply. Nah, ini dia nih. Jadi semuanya ada kan? Oh iya ada, Pak. Nah, gitu. Nggak ada satu saya, Pak. Nah, tinggal dimasukin aja, diklik aja. Diklik sendiri baru kita Diklik. di itu. Iya. 1, 2, oh. Udah? Oh sudah, Pak. Oke, good.
Nah, 1, sekarang 2, 3, 4 ya. ya, sekarang udah kita masukkan nilainya, terus baru kita masuk input yang kombinasinya, baru kita masuk di analisa strukturnya ya. Jadi caranya kita analyze, ya kita save dulu ya teman-teman, Mas ya. Saya save dulu Pak ya. Ya. Judulnya Studi 1 struktur menara air 01 Desember 2024. Air. Oke Pak. Oke. Nah, ini kita bisa kita buat ini dulu Mas. Sebelum kita running, kita set ininya dulu apa platnya dulu boleh. Kita mau bagi biasanya jadi 3-3 aja. Klik, 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 klik. Yang ini nih kita bagi ininya Mas. Sebelum kita run kita bagi biar dapat hasil untuk stresnya ini. Nah nih ya, masuknya di edit shell divide 3 by 3 ya. Kita buat 4 juga boleh ya, biar kelihatannya ini. Jadi edit, masuk di shell, terus masuk divide, divide shell. Sudah? Divide cell. Ya. Sudah Pak. Kita mau bagi berapa? 4 aja ya, biar gampang. Iya Pak. Bagi 4. Biar dia kelihatan untuk ini. Apply. Nah, ini dia dapatnya gini ya. Jadi biar ketahuan nih ininya ya. Ya. Oke. Nah, baru kita run. Jadi cek ininya, oke, baru kita run. Ini kita masuk di itu Mas, set aktif di freedomnya. Ini kita pakai yang full 3D. Baru kita set load cache to run-nya. Yang ini modalnya do not run. Ini run. Udah? Ini do not run. Modalnya. Oke, sudah Pak. Baru di run. Nah, itu Mas ya. Bentuknya ya, coba di copy. Iya Pak, sudah Pak. Sudah, sama. Saya kirim Pak ya. Ya, siap. Nah, pertama kita cek dulu start ininya. Ya. Nah, kan seperti itu sebenarnya. Nah, ini kita bisa lihat juga berapa dia punya defleksinya gitu ya. Penurunannya berapa di situ. Nah, setelah itu kita lihat dulu yang pertama ya, hasilnya. Nah, kita cek dulu nih. Deformasinya sudah, kita cek untuk yang result untuk moment max platnya. Nah, ini kita tinggal lihat caranya gimana Mas? Lihatnya dari display, terus masuk di force stress diagram, masuk di shell. Nah, kita cari sebenarnya momen 11 sama momen 22 sih, tapi kita pengen langsung lihat momen max-nya aja ya. Jadi berapa show fill-nya sama show value-nya aja. Yang ini ya. Ya. Baru di-apply. Nah, ini bisa ketahuan. Kalau misalnya kita mau matikan ini boleh juga tuh tadi. Yang tadi kita matikan aja untuk yang supaya nggak rame. Kan angkanya udah kelihatan merahnya itu berapa ya. Yang ini Mas. Nah, ini jadi kayak gini Mas ya. Masih oke Mas ya, masih biru ya. Masih oke Pak. Ini kan? Ya. Masih di angka berapa tuh? Kalau misalkan kita di sini kilonewton meter, berarti momen max itu ada di kurang lebih di 5,9. Iya. 6,9. 5,9 Pak ya. Nah, ya. Masih oke ya. Yang terus sudah, terus kemudian kita cek lagi apanya?
Kita cek lagi untuk yang momennya Mas ya. Momen sama aksial dan ininya, share-nya ya. Coba kita lihat ya. Gampangnya kita lihat satu sisi aja Mas ya. Misalnya di bagian yang sebentar, ini bagian elevasi 23 Mas ya. Nah, Fase ya 23. ini nih yang 2 ya, 2 3. Kita pengen lihat yang 2 aja boleh. Udah? Yang 2. Iya, Pak, sudah, Pak. Nah, 2. Nah, kita cek nih yang display. Terus kita lihat dulu kalau lihat supportingnya ini yang supporting dulu boleh, nggak apa-apa. Kita pengen lihat yang combo aja langsung ya. Nah, kombonya itu segini, Mas. Jadi ini satuannya kilonewton, meter, kilonewton ya. Berarti dia 217 di sini ya. 217 P, Pak. Ya. Nah, kemudian kita cek yang masing-masing ya. Kita cek dulu yang aksial dulu deh. Aksialnya dulu yang kombinasi aksial. Ini fill show diagramnya. Nah, ini dia. Sama nggak? Satu aja Sama, Pak. kilonewton. Nah, good. Tapi nggak keluar angkanya, Pak. Angkanya di ini, Mas. Caranya, Mas. Nih. Di Ini ada ini, pilih show value controlling station on diagram. Oh, iya, Pak. Nah, sekarang yang share. Coba yang share-nya. Oke. Nah, share-nya yang ini. Dikirim ya, Mas. Siap. Terus kemudian yang momennya. Nah, ini yang penting. Momennya. Momen 33 ya. Nah, ini momennya. Momen 33, Pak ya? Ya. Oke. Oke. Nah, kita bisa ngelihat ini Mas, karena kan sebenarnya kita ngecek ke bagian atas ya. Kalau yang kolomnya udah oke sih harusnya sih nanti kita lihat juga stresnya. Kolomnya oke apa enggak. Tapi kita poinnya di sini nih. Oke, sama. Yang kita lihat di sini nih, bagian sini ya. Bagian balok sini nih. Tinggal diklik kanan aja. Ya, tinggal diklik kanan. Maaf, sebentar ya. Ini klik kanan. Nah, ini ketahuan nih. Load combination, Somax-nya. Nah, dipleksinya di sini, Mas. Kurang lebih 0,471 mm. Yang paling atas ya baloknya. 0,471, Pak ya? Ya, sama nggak? Sama, Pak. Oke, good. Atau kalau kita pengen lihat terhadap dead load-nya, yang torrent-nya berarti kurang lebih segini nih, 0,365. 0,365. Oke, Pak. Sip. Nah, kemudian kita cek apa lagi, Mas? Cek lagi terhadap ini tadi, desain strukturnya. Nah, caranya yang ini Mas, kita desain. Nah, kita matiin dulu boleh lagi ya. Matiin lagi. Atau dibuka maksudnya, sorry. Kita masuk di desain, concrete frame design, masuk di view preference, revise sorry. Concrete design preference. Nah, kita pilih yang ini aja Mas. Gimana, Pak? Yang ini Mas. Desain. Ini dibuka dulu dah. Oh iya, udah. Kita menentukan ini Mas, yang untuk yang ini nih. Desain strukturnya kita masuk di pakai ICI 31899 harusnya. Cuma kan di sini adanya cuma hanya 2 nih, tapi kita intinya poinnya kalau mengacu 2002 itu tensionnya untuk yang P bending tensionnya 0,8, terus kemudian untuk yang compression tie-nya itu 0,65, kompresif spiralnya 0,7 dan share-nya 0,6 ya. Nah, itu di mana angkanya di sini nih. Design, concrete, frame design, view, revise, preference. Nah, kita pilih ini aja Mas yang SCI 31 kan ada 2 cuma nih. Ya. Ya, ada 3 sih sebenarnya. Tapi kita pakai yang 14 aja boleh. Tapi berubahnya di sini Mas nih. 0,8, 0,65, 0,7, 0,6. Bentar Pak, saya edit Pak. Ya.
Saya copy dulu. Apa? Nah, saya copy ya. Ada di situ kan? Nah, sip, mantap. Nol koma 8. Oke Pak, sudah Pak. Yang berubah 13, 14, 15, 16 ya. Iya Pak. Oke, baru kita oke. Nah, setelah oke, baru kita running lagi ya. Running lagi. Nah, ini kita kan di sini kan kita asumsinya kan pakai yang di sini kita tidak ada memperhitungkan ini Mas ya, sorry. Untuk yang swap ordinary nggak ada di sini. Jadi kita tinggal ini aja, lihat tentukan berapa ininya ya. Oke? Iya Pak. Oke, good. Ini sengaja buat modulnya agak ini, jadi biar nggak benar-benar ini ya, biar nggak Ya. gampang dijiplak gitu ya. Oke? Good. Siap Pak. Nah, setelah itu sudah baru kita running. Analyze, set load case to run-nya, tapi sebelumnya boleh juga di sini nih. Analyze, active degree freedom-nya pilih yang 3D, terus analyze, set load case to run, baru di run now. Udah. Nah, baru kita masuk di sini Mas, yang ini design, concrete, terus masuk di select combo-nya dulu nih. Select design combo. Nah, ini pastikan dia dari list combination-nya di sini pindah ke sana. Caranya di sini kan tadi. Misalnya ini kan tadi awalnya di sini nih. Pindahkan ke sini. Sudah? Lihat Sudah, pastikan angkanya. Oke. Kalau udah, oke. Sudah? Setelah udah, berarti kita run. Kita start check design ya. Ini ya, Mas. Iya Pak. Oke. Kita cek. Nah, ini dia masih warnanya masih oke Mas ya. Iya Pak, masih ungu Pak. Masih ungu, belum merah. Iya. Nah, kita lihatnya di mana Mas? Kita lihatnya di sini Mas ya. Lihatnya di elevasi, balik lagi 2 dan 3. Sama, 2, 3 harusnya sama ya. 2, elevasi 2. Berarti caranya gimana? Elevasi 2. Nah, ini dia Mas. Ya, untuk tulangannya berarti tulangan atas, tulangan bawah, ya kan? Iya Pak. Nah, sama nggak, Mas? Sama. Nah, sama. Ya, terus ini kolomnya ini. Nah, caranya dengan mana? Yang kayak kemarin Mas, yang di ini kita. Excel Pak ya? Excel itu, ya betul. Nah, ini sih sengaja jangan dikasih lihat biar tahu ininya. Tapi udah paham ya? Jadi kalau pakai yang 2, 3, 6, kalau diameternya 10, diameter 16 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya dia pakai yang 2, 3, berapa tadi? 2, 3, 6. 2, 3, 6 ya. Berarti kalau ini 16, berarti ininya berapa tadi? 2, 3, 6 ya. 2, 3, 6. Nah, baloknya ya. 2, 3, 6. Nah, berarti pakainya cuma 2 doang, Mas. Cukup. Ya. Ini berarti 2. 2D16. Ya kan? Berarti sama 2D16 semua nih. Ya. 2D16 juga nih sama. Kan sama dia. Betul ya, Mas ya? Iya, Pak. Ini sama. Ini saya save dulu deh. Saya ganti ini tulangan utama. Utama dan geser struktur menara air. Oke. Nah, sudah. Nah, sekarang gesernya juga sama, Mas, ya. Coba kita lihat yang balok bawahnya, berarti dia balok bawahnya 125, malah lebih kecil ya.
Jadi Iya, Pak. 125. Berarti ini 125. Berarti dia pakai tab 2 juga lah, nggak mungkin satu kan? Iya. Pakai sama. Oke, good. Nah, sekarang kita lihat apa Mas yang geser ya? Gesernya berarti kita lihat yang desain konkret, kita pilih yang display design info. Kita pilih yang rebar, total rebar percentage. Baru di apply. Nah, dia nilainya berapa? 0,29, 0,28 ya. 0,29. Berarti kalau gitu kita masukkan 9. 0, berapa? 0,29 ya. Berarti 0,29. Nah, itu gede banget sih sebenarnya ya. Iya, Pak. 540 Berarti lihat. nambahin tulangan, Pak, ya berarti ya? Iya, jadi maksudnya itu dia kecil banget sih ini ya. Iya. Coba kita cek dulu ya untuk ininya. Itu kan Kalau kecil banget juga susah ngecornya juga, Pak. bukan itu gede. Jadi sebenarnya tulang Gede ya? gesernya nggak terlalu diperlukan, Mas. Oh, Artinya di sini karena kan gaya lateralnya nggak ada, Mas. Paham nggak, siap. Mas? Kan sebenarnya geser itu kan karena ada gaya lateralnya itu. Ya. Ya, jadi sini coba saya lihat dulu ya. Kalau kita lihat lagi, oke, coba terhadap share ininya. Nah, itu malah kecil banget tuh. Ya, ya kecil, hampir nggak ada juga ya. Oke, ada pertanyaan, Mas? Terus kalau lihat kolomnya tadi ya sudah juga ya. Desain untuk kolomnya berarti ini ya. Kolomnya ya masih oke. Itu warnanya Ya. belum satu ya, masih oke. Oke, ada pertanyaan, Mas? Nah, kalau misalnya struktur menaranya itu ternyata lokasinya ada gempa gitu, Nah, itu baru kita berarti tambahkan. Ada gaya kita anunya, gaya gempanya nanti ada di sini nih. Berarti ada gaya lagi di sini di perlantainya, Mas. oh, Jadi kita perhitungkan. berarti otomatis kolom sama balknya akan lebih besar gitu, Pak ya? Betul. Dan nanti akan gesernya pasti nanti kan kalau dia gaya lateral sehingga lebih ke sengkangnya kan. Sengkangnya betul, Ya Pak. sama kolomnya kan. Kekakuan kolomnya, ya kan? Gitu, Mas. Ya. Berarti untuk memperkecil deformasinya juga, Pak ya? Betul. Makanya kan kenapa ada dinding geser segala kan? Jadi untuk Iya, memperkaku ininya. mantap, Pak. Mantap ya. Kemarin Oke. kan saya coba lihat di apa YouTube itu, Pak, ada stadion yang goyang-goyang gitu. Waduh, Iya, deformasinya ini nih. Gitu. iya betul. Oke, good. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya. Jadi yang penting kan kita bisa menentukan berapa berapa kebutuhan tulangannya kan, Mas? Baik yang tulangan utama Siap, sama tulangan gesernya, ya kita dapat. Terus kemudian tulangan platnya pastinya, ya, yang kayak siap, Pak. sebelumnya kita udah nih. Mantap. Oke, ada pertanyaan, Mas? Nah, mungkin juga Cukup, bisa Pak. dicoba ini ya. Ya, Misalkan dengan memakai beratnya 15 Newton, kilonewton misalnya ya. Untuk lebih diperbesar lagi bebannya gitu, kira-kira masih oke enggak gitu ya, Mas? siap. Nanti sebagai apa latihannya ya di rumah. Baik, Pak. Nanti saya coba-coba, Pak. Ya, coba ya. Jadi biar biar nggak lupa nih. Siap. Jadi kalau misalkan dia dengan tadi 12 sekarang 15 terus beban hidupnya dia 2 kilonewton terus kemudian di beban B1-nya 2 kilonewton juga sama. Maaf ini 2 kilonewton juga. Kira-kira masih mumpuni apa enggak? Atau tulangannya jadi makin gede atau gimana? Baik, Pak. Ya, sip. Terus sama kalau bisa boleh juga tuh kalau dirubah FC-nya digedein jadi 22,5 misalnya. Jadi itu. Ya, Baik, Pak. sip. Mantap. Ada pertanyaan?
Cukup, Pak. Sip, mantap. Ya udah, sip. Good. Ya, Oke, baiklah. Mas, kita akhiri malam ini. Terima kasih buat waktunya. Selamat malam.